Saya nama Agnes Sugesti. Saya lahir di Wonosobo tanggal 18 Juni 1950. Saya setahun dibawa ayah saya ke Jakarta karena ayah saya ABRI. Saya tinggal di Berlan. Saya sudah waktu itu saya mengajar di TK sampai kepala sekolah. Terus nikah. Sudah nikah, saya berjanji sama Tuhan Yesus kalau saya pensiun saya mau melayani Tuhan. Pas umur 60 saya pensiun. Terus saya ikut KEP. Sudah ikut KEP ditawarkan prodiakon. Tidak ada yang promosiin saya jadi prodiakon. Saya mengajukan diri sendiri. Oh ibu, iya bagus ibu, katanya gitu. Ibu harus ketua lingkungan dulu tanda tangan, dan suami juga tanda tangan. Suami saya merestui saya jadi prodiakon. Saya prodiakon dari tahun 2011 ya. Di situ banyak pergumulan saya. Nah, terus saya dapat tugas untuk melayani di Kelapa Gading ya. Sebelum itu saya punya nikah tahun 74. Saya punya anak 3. 1 wanita, kedua kembar ya. Kembar sekolah. Cowok semua Bu ya? Cewek 1 ya. Pertama, ya. Kedua cowok-cowok. Terus saya di dalam pelayanan tuh saya aktif, dikasih tugas sama koordinator prodiakon. Bu Agnes melayani tuh di Kelapa Gading, ada yang sedang sakit, saya ngasih tubuh Kristus. Waktu itu sore-sore hujan rintik-rintik, saya pakai payung ya. Terus ini pakai payung ya. Terus di Jalan Pramuka di situ saya menawar bajai sambil nyanyi, pakai payung saya nyanyi bersama malaikat di surga, nyanyian pujian. Lagi nyanyi begitu, ada bajai saya tawar, bang Kelapa Gading berapa? Waktu itu 20.000. Saya tawar 15, abangnya nggak boleh. Terus ada anak pemuda nih, 3 orang bawa pisau belati. Saya disuruh naik bajai, saya tidak mau. Nah, entah bagaimana ini payung bergerak sendiri. Saya diputar badan saya, putar. Terus saya pukul tuh penjahatnya, saya pukul pakai payung, brek. Penjahatnya lari semua. Saya disuruh masuk ke dalam bajai. Masuklah ke dalam bajai, masuklah ke dalam bajai. Pakai belati. Nah, payung ini jadi saksi. Terus sudah gitu penjahatnya sudah tidak ada. Terus saya naik bajai langsung ke Kelapa Gading. Di situ saya melayani Tuhan Yesus sampai maghrib. Maghrib saya baru pulang, tidak naik bajai lagi, saya naik taksi sampai di rumah. Penjahatnya berapa orang? 3 orang. Laki semua itu? Laki semua gitu. Karena saya senang puji-pujian ya. Saya nggak kalau jalan apa naik motor sendiri, saya selalu Ibu muji-muji. Sampai sekarang masih naik motor di usia yang ke-74 tahun? Masih naik motor. Ibu tidak takut? Enggak takut. Saya selalu puji-puji Tuhan, muji-muji Tuhan. Sambil jalan itu Ibu puji-pujian? Sambil nyanyi. Saya nggak pernah mulut saya diam. Saya selalu nyanyi lagu-lagu rohani. Tidak ada lagu Indonesia, tidak ada. Semua lagu rohani, lagu pop tidak pernah saya nggak bisa lagu pop itu. Nah. Ibu punya kebiasaan doa apa saja setiap hari? Pertama kali selama pensiun nih, saya bangun jam 1 atau jam 2 saya baca firman Allah 2 bab. Sudah baca firman Allah, lalu berdoa. Semua doa-doa saya panjatkan dari mulai kanak-kanak Yesus sampai doa di HP saya baca. Selesai jam 4 saya mengucapkan selamat pagi pada teman-teman. Terus selesai jam 4 saya bangun beres-beres rumah. Biasalah ibu rumah tangga beres rumah apa-apa gitu. Oh, jadi setiap hari juga hampir selalu ada kegiatan untuk ikut. Iya, jadi saya di rumah sering mengikuti PDKK. Ya dulu saya selama kerja saya tidak tahu PDKK, selama pensiun saya aktif di PDKK. Sampai seminggu saya hadir, tidak ada di rumah.
Pagi ada PDKK saya datang, malam PDKK saya datang. Hari Senin di Loyola, hari Selasa Santo Yosef, hari Rebo di Santa Teresia Menteng, hari Kamis libur karena mokur, hari Jumat di Duren Sawit, hari Sabtu di Duren Sawit, yaitu KTM, Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Jadi waktu saya penuh sama Tuhan. Jadi ibu tiap hari naik motor? Naik motor Walaupun kemana-mana. hujan? Hujan naik motor kan ada jas hujan. Ibu tidak takut? Enggak, saya tidak takut. Itu. Kenapa ibu tidak takut? Makanya berani gitu. Kalau orang Jawa bilang bonek, bondo nekat. Karena saya anak ABRI, jadi mungkin darah ayah saya ke saya. Adik-adik saya nggak berani, cuma berani saya sendiri. Iya. Gitu. Apalagi pengalaman ibu yang ibu alami sebagai pengalaman iman ya Bu ya? Nah, yang kedua, saya kan naik motor selalu muji-muji Tuhan. Ada mobil lagi parkir di Kelapa Gading juga. Saya mau melayani juga. Waktu saya nyanyi-nyanyi, kenceng tuh motornya, saya tabrak tuh mobil yang lagi parkir. Ceder, saya kepelanting. Ya, tapi saya tidak luka, tidak pusing, tidak apa-apa. Yang punya mobil lari-lari menghampiri saya. Ibu, kenapa ibu? Saya bilang saya nggak tahu Pak. Ayo ibu, saya antar ke pinggiran. Terus saya dibikinin teh sama dia, teh panas, teh anget. Terus saya minum. Ibu rumahnya di mana? Di Berlan. Ibu mau mana? Kelapa Gading. Terus udah gitu, ya udah ibu nggak usah ke Kelapa Gading, saya anterin pulang. Saya dianterin sama bapak itu yang punya mobil. Bapak itu baik sekali. Motor ibu gimana? Dia yang nyupir. Dia yang bawa? Okay. Motor saya jatuh, dibangunin sama dia, diberdiriin, dimatiin dulu mesinnya, siap. Ayo ibu, saya antar ke Berlan. Tapi ibu tidak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak lecet, nggak luka, nggak apa-apa. Kepala nggak pusing. Motor gitu. Juga aman? Nggak aman motornya rusak di depannya. Karena tabrakan mobil kan, apa kena trotoar saya nggak tahu. Iya. Itu depan tempat nginjek kaki, itu ada buktinya. Gitu. Apalagi ibu punya pengalaman? Pengalaman apa lagi yang ibu punya? Pengalaman lagi, saya kan aktif di di Jalan Jenderal Sudirman tuh, Intiland. Saya ikut PDKK di Intiland. Nah, saya nggak tahu jalan. Saya pernah kemana-mana, tapi saya tidak tahu jalan. Pas pulang dari Intiland, saya tanya sama security, Pak, saya mau ke Pondok Gede, bagaimana caranya? Oh, ibu dari sini putar balik, ibu naik ke atas, katanya gitu. Udah, saya naik motor, naik ke atas. Kok nggak ada motor-motor? Ada motor, kok balik lagi? Roh Kudus bicara sama saya, ibu hati-hati. Pokoknya di depan ada polisi deh, maksudnya gitu. Kok motor-motor pada putar balik, tapi saya lawan aja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Betul, di situ banyak polisi, mobil-mobil motor-motor diperiwitin, termasuk saya. Polisinya bilang gini, Oma mau kemana? Mau ke Pondok Gede. Polisinya namanya Yohanes. Nah dia kan Katolik. Ibu dari mana? Dari Intiland. Ngapain? Berdoa. PDKK, persekutuan doa. Udah, ibu tahu nggak? Di sini tinggi sekali. Kalau ibu jatuh ke bawah gimana? Tahu nggak Bu? 15 meter nih jembatan sampai bawah. Katanya gitu. Terus karena dia sama-sama Katolik, dia juga Katolik. Aku dilihat, ibu ada surat-surat, ada SIM-nya mana Bu? Ini. STNK mana Bu? Ini. Dibaca. Oh, Ibu Agnes Katolik. Terus saya akhirnya, udah ibu sekarang boleh pulang. Nggak diapa-apain. Silakan ibu turun ke bawah. Ibu mau mana? Pondok Gede. Terus saja, jangan belok-belok terus. Tapi ibu jangan naik lagi ke atas ya. Iya Pak Polisi, terima kasih Pak Polisi gitu. Oke. Pengalaman lain lagi Bu? Pengalaman lain. Saya waktu ada ibu saya setiap pagi kunjungin ibu saya. Saya kunjungin ibu saya doakan. Di situ ada polisi mau mencoba saya. Prit, katanya gitu. Dia bilangnya sama saya, tante pagi-pagi mau kemana? Mau ke Pondok Gede Pak Polisi. Ada nggak surat-surat? Kenapa sih saya diprewitin lampu nyala, pakai helm? Salah saya apa Pak Polisi? Nggak salah, saya cuma pengen tahu surat-surat komplit nggak. Minta STNK saya kasih, minta SIM saya kasih. Ya udah deh ibu jalan. Jadi begitu. Banyak. Apalagi? Itu satu. Kedua,
suka lupa gitu ya, namanya udah Iya, 75 ya. Itu. Iya. Jadi saya sekarang biar malam kayak hujan gede, angin, hari lintar apa saya lewatin terus. Ibu ini kan sudah usia 70, hampir 75 ya, Bu, ya. Tetapi kok Ibu masih kelihatan sehat. Amin. Terus Ibu Iya. masih kemana-mana. Iya. Ibu juga jarang sakit. Jangan nggak Selalu pernah bertugas. sakit. Iya, Aku selalu nggak, bertugas. saya nggak pernah, bukannya apa sombong gitu ya. Iya. Jarang sakit saya. Kan Tuhan Yesus baik, kan? Iya. Tuhan Yesus baik sekali. Saya dijaga. Iya. Apa Walaupun- rahasianya? Bu? Hah? Apa rahasianya? Ya satu itu berdoa, baca firman, berdoa. Padahal suami saya sudah almarhum gitu. Saya di rumah juga sendiri gitu. Anak-anak juga jarang datang. Iya. Dan baca firman kemudian berdoa terus. Berdoa terus. Rajin dan aktif. Rosario, Koronta, Kelahiman Ilahi, kan banyak tuh doa-doa. Itu Ibu lakukan semua. Lakukan semua. Wow. Jam 3 Kelahiman Ilahi sama Koronta. Jam 6, jam 12 Malaikat Tuhan. Iya. Ya. Terus pokoknya pagi-pagi baca firman 2 bab. Iya. Nggak pernah lupa. Iya. Gitu. Saya juga kan nggak bisa tidur, umur segini mau tidur susah gitu Iya. kan. Jadi saya ambil kesibukan, saya di rumah tidak pernah ngelamun, tidak pernah bengong. Kalau nggak ada kerjaan, semua udah dibaca-baca semua. Saya doa Bapak kami seumur saya, Iya. 74 kali Bapak kami. Wah. Lamanya 1 jam. Iya. Saya udah praktek. Tuh, yang diajarkan Tuhan Yesus saya lakukan. Tuh. 74 kali Bapak kami tiap hari. Kalau nggak ada kerjaan, Iya. nggak ada PDKT, Iya. doa-doa sudah semua. Iya. Daripada bengong, saya sambil tiduran, atau duduk yang manis, doa Bapak kami sebanyak 74 kali. Wow. 1 jam lamanya. 1 jam. Jadi nggak ada waktu-waktu bengong gitu. Iya, iya. Dan selalu aktif mencari Tuhan ya. Iya, mencari Tuhan, tiap hari saya mencari Tuhan. Iya, iya. Walaupun hujan gede, hari lintar, Betul. saya lakukan, saya jalani. Iya. Tuh. Luar biasa Bu ya. Amin. Iya. Baik, kalau gitu sampai di sini dulu. Iya, Terima kasih banyak Bu. iya sama-sama. Sudah bersering, semoga bisa menginspirasi banyak orang. Iya. And now the actual blessing itself. Et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.